surat kecil untuk Tuhan. Teks resensi terdiri dari identitas buku, sinopsis cerita, kelebihan buku dan kelemahan buku. Di sini saya akan membacakan identitas buku. Identitas buku judulnya Surat Kecil untuk Tuhan, penerbit Agnes Devonar, penerbit Falcon Publishing, tempat dan tahun terbit Jakarta 2016, tebal buku 215 halaman, harga buku 55.000, berat buku 250 gram, jenis buku cover, soft cover, desain cover, sugeng, jenis kertas daur ulang atau kertas ubi, ukuran buku 13 cm x 19 cm, warna cover ungu putih. Yang kedua, sinopsis cerita. Sinopsis cerita kisah ini berasal dari kakak beradik yang bernama Anton dan Angel. Anton dan Angel yang tinggal di sebuah perkampungan kumuh di Jakarta. Mereka tengah menunggu kehadiran ayah dan ibunya yang berpergian dengan menahan lapar karena uang dan persediaan di sana telah habis. Kemudian mereka mendengar suara ketukan pintu yang tersentak membuat Anton dan Angel bersemangat karena mengira orang itu adalah orang tua mereka. Ternyata bukan. Namun yang datang adalah bibi dan ketua RT dengan membawa kabar buruk. Kabar buruknya adalah ibu dan ayah mereka kecelakaan saat kembali ke Jakarta. Anton dan Angel menangis. Anton dan Angel menangis, tak kuasa menahan kebahagiaan atas ayah dan ibu mereka tercinta. Setelah pemakaman ayah dan ibu mereka, Anton dan Angel kemudian diasuh oleh bibi mereka yang bernama Bibi Feli dan Paman Marcus di Bekasi. Setiap hari Anton dan Angel mengemis di jalan. Apabila uang yang mereka dapatkan sedikit, maka Om Rudi marah. Jadi mereka lebih giat lagi untuk mengemis agar mendapatkan uang yang lebih, agar tidak terkena amukan oleh Om Rudi. Di dalam ruko Om Rudi, Angel bertemu dengan Mirna dan mereka berkenalan dan menjadi teman. Tidak lama kemudian suatu ketika Mirna mendapatkan orang tua asuh dan Mirna dan Angel berpisah hingga tidak pernah ketemu kembali. Suatu ketika Anton dan Angel bertemu dengan Wira, seorang anak yang terkena penyakit jantung sehingga ia harus sering berobat. Anton dan Angel terus-menerus menyemangati Wira setiap kali ia lewat di tempat mereka mengemis. Di Jakarta di saat Angel tidak bekerja, Angel senang berolahraga dan membagikan roti kepada anak jalanan. Ia bertemu dengan Maria yang sedang sakit. Angel pergi untuk membawa Maria ke rumah sakit dan bertanya kepada Maria siapa orang tua asuh Angel. Maria menjawab bahwa orang tua asuh mereka adalah Om Rudi. Angel pergi ke rumah Om Rudi untuk memberitahu Om Rudi bahwa Angel menemukan Maria yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Angel geram karena Om Rudi tidak berubah sedikit pun hingga sekarang. Angel berjanji kepada Maria untuk membela haknya dengan memenjarakan Om Rudi yang didukung dengan bukti-bukti yang Angel temukan. Angel serentak melaporkan Om Rudi ke pihak polisi untuk mengakui. Angel melaporkan Om Rudi ke polisi karena sudah mengeksploitasi anak di bawah umur. Polisi langsung mengurus kasus tersebut dan segera membawa Om Rudi ke pengadilan. Di pengadilan Angel dibantu oleh jaksa senior yang sangat peduli kepada hak-hak anak bernama Iman Siregar. Sedangkan Om Rudi dibantu oleh pengacara yang bernama Rian Basri. Pada saat sidang pengadilan berlangsung, hakim mendengarkan saksian dari Maria. Sementara pengacara Om Rudi terus saja mengelak terhadap dengan berbagai alasan yang ada hingga Maria terdesak dan menangis. Setelah mendengar Maria, hakim mendengarkan beberapa saksi yang dibawakan oleh Om Rudi, yang tak lain adalah anak jalanan dan
juru masak yang telah ia beritahu untuk menceritakan, untuk berkata sebaliknya di pengadilan. Kehidupan mereka berbahagia bersama Rudi. Angel pun menceritakan kisahnya kepada hakim tentang kematian kakak tercintanya Anton, yang membuat Rudi terhenyak di tempat duduknya. Rudi sadar akan karmanya yang mengakui semua kesalahan yang telah ia perbuat. Setelah bersedia menerima hukuman atas kejahatan yang telah ia lakukan, Rudi meminta maaf kepada Angel dan Angel memaafkannya. Hakim memutuskan Rudi bersalah atas segala kelakuannya. Rudi dihukum selama seumur hidup karena telah banyak menghilangkan nyawa anak. Istri Rudi dihukum selama 20 tahun penjara karena ikut bersekongkol. Setelah puas dengan hasil sidang, Rudi memberi Angel secari kertas tentang kemanakah donor jantung kakaknya. Ternyata diterima oleh Wira. Angel tersentak pergi menuju rumah Wira untuk menemuinya karena Wira bilang bahwa ia akan pulang ke Jakarta pada hari itu. Tapi Wira belum sampai. Sambil menunggu di dalam rumah Wira, Angel melihat foto-foto Wira dan ternyata ada gambar untuk Wira yang dibuat oleh Angel waktu Angel mengemis. Angel mengambil gambar itu dan pergi meninggalkan rumah Wira untuk menuju pantai untuk menghirup udara segar. Di sana ia bertemu dengan Wira yang sedang pulang dari bandara. Angel menceritakan ke Wira bahwa jantungnya berasal dari kakaknya. Anton Wira tidak menyangka hal tersebut dan berterima kasih sekaligus minta maaf kepada Angel. Kini Angel sadar bahwa kakaknya telah berkorban demi Wira dan baginya kakaknya akan selalu hidup melalui Wira. Angel dan Wira menyadari bahwa Tuhan telah menjawab doa mereka melalui surat kecil untuk Tuhan dan mempertemukan mereka kembali untuk mencari kehidupan yang indah seindah surat kecil untuk Tuhan. Yang ketiga, kelebihan dari novel tersebut. Yang pertama, mendeskripsikan latar dengan jelas sehingga dapat mengajak pembaca untuk berimajinasi, membayangkan runtutan cerita dalam novel dengan lebih nyata. Yang kedua, bahasa yang digunakan komunikatif sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, cerita runtutnya yang sangat mengharukan. Jika membaca novel ini, mungkin pembaca akan meneteskan air mata. Yang keempat, isi cerita menginspirasi pembaca untuk tidak mudah menyerah dalam mencapai cita-cita dan agar peduli terhadap hak orang lain, karena keadilan pasti menang melawan kejahatan. Yang keempat, kelemahan pada novel tersebut. Yang pertama, pada halaman cover seharusnya tidak menggunakan warna ungu agar tidak terkesan feminim dan menjadikan novel ini kerap dibaca oleh banyak wanita. Jadi alangkah baiknya digunakan warna yang lebih netral, yaitu hitam, putih, ataupun biru atau sebagainya. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian gambar dengan judul subbab, di mana pada setiap subbab gambarnya sama, yaitu gambar danau dengan langit yang mendung. Alangkah baiknya pemberian gambar disesuaikan dengan judul subbab. Misalnya subbab surat kecil untuk Tuhan diberi gambar secari kertas surat. Yang ketiga, terdapat beberapa kejanggalan dalam alur cerita, seperti terdapat pada halaman 125 paragraf 1 dan halaman 201 paragraf 1. Pada halaman 125 dikatakan Angel yang tumbuh besar menjadi gadis yang cerdas, di mana seharusnya ia telah bisa mengakses internet atau Google dengan kecerdasannya untuk mencari keberadaan kakaknya. Namun diceritakan ia baru mengakses Google setelah temannya memberitahu. Sedangkan pada halaman 201 dikatakan bahwa Rudi telah menyerah dengan mengakui perbuatannya setelah Angel menceritakan ceritanya. Padahal sebelumnya Rudi bersikeras menolak mengakui segala perbuatannya dengan terus mengelak dengan berbagai alasan. Mungkin cukup sekian pembahasan resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.